Okay, maybe hi. Yeah, it's supposed to be hi. Ya, halo, perkenalkan. Saya cuma pengen sharing doang. Kalau misalnya kalian merasa ini tidak bermanfaat, nggak usah ditonton, tolong. Kalau kalian merasa ini sangat-sangat memberikan energi negatif buat kalian, tidak usah ditonton. You don't have to know my name. Yang pasti gue bikin video ini sekedar apa ya, pengen mengungkapkan isi hati kali ya. Gue 26 tahun. Ini karena gue bukan asli orang Betawi, jadi mungkin bakal bahasa campur senyamannya gue ngomong gimana. Entah bakal pakai gue, saya, aku. And then ya, hidup 26 tahun hidup sebagai seorang anak pertama, menurut saya sendiri sulit ya. Sulitnya karena ekspektasi kepada diri sendiri, mungkin ya, ekspektasi kepada diri sendiri itu kayak terlalu tinggi. Kita ngarepnya umur segini tuh udah banyak pencapaian yang kita capai gitu, tapi bahkan sampai sekarang ternyata nothing. I have nothing. 26 tahun masih koas, masih bergantung pada orang tua. Kayak uang saku aja masih dari orang tua. Sedangkan bahkan ada yang mungkin dari SMP, SMA, SD sudah. Makanya gue gak bersyukur. Tapi ya ketika kita berharap ya pengen membahagiakan orang-orang yang mungkin berarti buat hidup kita, dan ya itu lagi kembali ke perkataan saya yang di awal tadi, ekspektasi pada diri sendiri terlalu tinggi. Tapi ya di umur sekarang masih begini juga sebenarnya sangat diri sendiri sih. Kenapa nggak maksa diri sendiri buat berkembang jadi lebih baik waktu itu gitu loh. Dan sekarang di titik ini, iya bentar lagi bakal jadi dokter. Alhamdulillah sudah punya pasangan. Tapi ketika di saat dimana titik, misalnya aja nih ya, sekarang nih kondisi yang saya alami nih ya, uang sisa 30 ribu, kurang lebih 30 ribu. Nggak tahu sampai kapan bakal ada lagi duit lebih untuk makan, meskipun istilahnya bisa gitu numpang makan di tempat pasangan, di tempat pacar. Tapi kayak ngerasa masa sih kayak gini terus gitu. Mau mencoba kerja, tapi nggak tahu, ini mungkin excuse dari diri sendiri aja ya. Mau mencoba kerja tapi kayak ngerasa aduh koas, aduh bikin laporan, aduh bakal ujian bentar lagi. Jadi kayak ngerasa nggak maksimal, entah untuk kerja ataupun ujian, dan hasilnya tuh bikin diri sendiri nggak puas gitu. Iya, terlalu banyak alasan emang. Tapi ngerasa nggak ada uang, nggak bisa ngapa-ngapain, harus nunggu dari orang tua, sedangkan pengen ngebahagiain orang tua. Kayak aduh,
Kalau misalnya bicara tentang karakter sendiri gitu ya, saya pribadi adalah orang yang, kalau kata orang-orang ya, sabar, ngomong terlalu nyablak, tapi masih dalam kadar yang bisa dikontrol, dan alhamdulillah mungkin karena menurut saya masih dalam batas wajar. Justru itu yang bikin orang menjadi tertarik dekat dengan saya gitu. Tapi karena sering merasakan harapan palsu, entah dari hubungan, entah dari keluarga, so you feel hollow inside. Oke, lanjut. Sorry, tadi ternyata memorinya penuh dan kebetulan azan juga. Jadi tadi sampai mana ya, saya lupa juga sebenarnya karena cukup lama jedanya. Yang pasti saya ngerasa kosong. Aneh emang, kayak ngerasa nggak bersyukur ya jatuhnya ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya setiap kali ngerasa nggak punya apa-apa, nggak punya uang, kayak akhirnya tersadar kalau misalnya I am nothing. Bahkan sekarang pun kayak mau ngobrol ke pacar aja kayak saya sampai bilang ke dia kalau misalnya sama aku nanti kamu penyakitan loh gitu, karena kelaparan gitu. Lagi ngerasa depresi aja mungkin saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan psikolog ataupun psikiater, hanya self diagnose gitulah. Yang pasti bikin ini cuma pengen cerita. Apa yang saya lakuin buat coping up with the depression is, saya nyoba gitu buat ngelakuin hal-hal positif, kayak berusaha menjadi produktif. Kalau saya sekarang nggak bisa, jujur aja, kalau sekarang saya nggak bisa tidur sampai siang gitu, nggak bisa. Selalu bangun pagi, meskipun tidur jam 1, jam 2 gitu, meskipun terkadang tidur lagi kalau udah bangun, tapi at least I've tried, and then I do some exercise setiap 2 hari sekali gitu. Apa mungkin ini karena saya mikirnya sih karena ini apa yang saya alamin berhubungan dengan orang lain gitu ya, kayak misalnya karena habis rotasi klinik ya, terus jadi kayak ada buah tangan gitu buat dokter di sana. Jadi kayak kan patungan tuh ya, saya bahkan nggak bisa bayar itu, yang hanya istilahnya ya hanya 15.000. Karena kalau misalnya saya bayar itu, saya nggak bisa makan buat beberapa hari ke depan. Kemudian ditunggu juga sama teman-teman yang lain, kelompok yang lain, buat ngejilid laporan gitu. Nggak bisa juga bayar, yang mana itu nominalnya lebih gede dibandingin buah tangan tadi buat dokter tadi. Saya nganggap ini cuman sebagai diary, dan kalaupun saya upload ini ke YouTube, ya udah, ini cuman sekedar saya sharing dengan diri saya sendiri.
Dan maaf kalau misalnya saya menyebarkan kenegatifan menurut kalian. Ya udah sih, saya berharap orang-orang yang sedang mengalami fase seperti saya bisa bertahan ya. Seenggaknya kita bisa bertahan lah buat diri kita sendiri gitu. Dan pada suatu saat nanti kita bisa dan berada di titik kalau misalnya kita bisa bilang, that was me and I'm now better. Bener-bener totally better gitu lah dari kita yang sebelumnya. Selalu itu sih, aduh, lagu-lagu gini maaf ya, soalnya saya selalu merasa gak pantas gitu buat ngasih sesuatu ke orang lain ataupun membahagiakan orang lain. Ya udahlah, kelamaan ternyata videonya kayaknya. Padahal saya ngomong gak jelas, saya juga gak nyangka bakal selama ini. Terima kasih buat yang udah mau dengerin. Mungkin kalian bisa berbagi cerita sih kayaknya di bawah. Dah.